Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Pancur 3 beserta rekan-rekan Dewan Guru dan Tendik SDN Pancur 3 Kecamatan Gelombang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi limpahan rahmat yang tiada terhingga sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka In-House Trainer CKP Hebat Angkatan 9 SDN Pancur 3 Kecamatan Gelombang. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada jalan kebenaran yaitu agama Islam. Untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah saya sebagai pemandu acara akan membacakan beberapa susunan acara yang akan kita lewati pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala SDN Pancur 3 Kecamatan Gelombang. Yang keempat adalah pemaparan materi diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Yang kelima, tanya jawab dan diskusi. Yang keenam, refleksi kegiatan. Yang ketujuh, doa. Marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan membaca ulumul Quran suratul Fatihah. Ila hadirin wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Memasuki acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ayu Angyamudi. Hadirin mohon berdiri. Yaitu sambutan Kepala SDN Pancur 3 Kecamatan Gelombang kepada Ibu Anissa Rahmawati SPDSI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ila umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Pancur 3 serta stafnya, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat rahmatnya, yaitu nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat.
Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita yaitu diberikan amanah serta hikmahnya sehingga kita menjalankan tugas dengan sehat. Dan selanjutnya kita mengarah kepada tentang in-house training, yaitu 3GB Hebat Angkatan 9 SDN Pancur 3 dalam rangka diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah hanya mendukung tentang in-house training 3GB Hebat Angkatan 9. Nah, di sini Bapak Ibu, saya sebagai kepala sekolah mendukung, dan untuk selanjutnya Bapak Ibu yang lain mungkin ya kita harus melaksanakan ikut 3GB. Contohnya guru-guru olahraga, mungkin guru kelas yang lain, supaya melaksanakan dan ikut serta 3GB, ya Bu ya. Jangan insya Allah harus itu ya kalau bisa. Soalnya apa? Sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Nah, supaya anak-anak kita supaya lebih maju dan lebih semangat. Dan pendidikan sangat penting untuk anak-anak kita semua. Dan untuk selanjutnya saya tidak memberi komentar yang terlalu panjang. Langsung saja sama Bapak Agus sebagai moderatornya, ya. Ya, sebagai materi menjelaskan. Nah, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi diseminasi membangun budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh CPP kita Angkatan 9 SDN Pancur 3 Kecamatan Lumbang, Bapak Agus Lusayano SPD. Aplaus yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Pancur 3, Ibu Anisha Rahmawati SPD, yang saya banggakan rekan-rekan semua, dewan guru, baik guru kelas maupun guru mapel. Pertama-tama marilah kita membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam insyaallah kegiatan yang penuh berkah dan barokah. Semoga sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena atas bekas petunjuk beliau sehingga kita bisa membedakan antara jalan yang hak dan yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya pertemuan kita kali ini adalah lanjutan dari apa yang kita lakukan kemarin, yaitu dalam pembuatan visi guru penggerak. Nah, ini ada lanjutannya. Lanjutannya yaitu kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif. Dan kebetulan lembaga kita juga mengadakan in-house training. Nah, karena ini waktunya sudah bersamaan, alhamdulillah jadi kita jadikan satu kegiatan yang saya lakukan juga kegiatan yang dibutuhkan oleh lembaga sebagai amanat dalam posisi kerja untuk melakukan pengimbasan materi-materi yang saya miliki, yang saya peroleh dalam kegiatan pelatihan guru penggerak. Nah, di sini budaya positif. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bisa mengatakan budaya positif dari dua suku kata ini. Budaya. Nah, budaya itu apa Bapak Ibu? Budaya, kebiasaan. Apalagi dari dua apa budaya? Budi dan
daya, ya kan. Nah, ini kalau mahasiswa pasti tahu itu, budi dan daya. Nah, terus positif, berarti hal ini apa? Istilahnya apa? Budaya positif itu budaya yang baik. Nah, budaya yang baik seperti apa? Yang ada di lembaga SDN Pondok 3. Nah, itu kita kaji bersama-sama. Apakah sudah sesuai dengan amanah yang telah digariskan oleh pendiri bangsa kita, terutama dari Bapak Kiai Hajar Dewantoro, telah mengamanakan bahwa tujuan pendidikan kita adalah menghamba pada anak didik kita. Apakah sudah sesuai? Nah, ini kaitannya budaya positif ini, Bapak Ibu, itu adalah hubungannya sama dengan kita nantinya menghamba kepada anak. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, budaya positif. Lingkungan pendidikan yang ditandai oleh serangkaian nilai, norma, dan praktek yang mendukung perkembangan siswa, keberhasilan akademik, dan kesejahteraan sosial mereka. Nah, Bapak Ibu, dalam budaya positif, sasarannya siapa? Kira-kira Bapak Ibu, budaya positif yang ada di lembaga sasarannya siapa? Apakah hanya siswa? Ya, semua warga sekolah. Nah, semua warga sekolah. Itu sasaran budaya positif. Jadi tidak hanya kanggo anak itu, ya, salaman, budaya salaman, ketemu orang lain, menyapa, tegur sapa, senyum tadi ya, senyum 5S itu, sapa kepada orang lain itu juga harus kita budayakan juga, ya. Nah, terus kesejahteraan sosial. Nah, Bapak Ibu, namanya kesejahteraan sosial. Jadi arek itu sejahtera. Ciri-cirinya arek sejahtera itu gimana? Ayo Bu Sri, ciri-cirinya arek mengalami pendidikannya sejahtera seperti apa? Seneng arek seneng. Jadi kalau Bu Sri itu tidak ngerti ya, itu jadi arek sejahtera. Oh boleh ini misalnya Bu Sri itu nang direk. Oh tak perlu Pak. Misalnya dicari. Karena anak aku merasa ketika Bu Sri menyampaikan materi atau mentransfer ilmunya Bu Sri itu kepada anak-anak itu dinanti-nanti, pada seperti itu. Nah, semoga saja kita menjadi anak guru yang dirindukan oleh siswa. Jadi kita kalau merubah 100% dari mindset kita pendidikan pertama ini ceramah kepada pendidikan yang tadi itu menghamba pada anak, memusatkan perhatian kepada anak itu, kita tidak bisa merubah 100%. Karena apa? Karena kalau kita berubah 100% total, mungkin juga berdampak pada siswa, juga berdampak pada jenengan jenengan sendiri, seperti itu. Contohnya apa? Ketika kita merubah, biasanya aku itu pembelajaran di dalam kelas tuh. Nah, setelah ini mau berpusat pada siswa, kita ajak pembelajaran itu ke lingkungan, berbasis lingkungan atau apapun di situ. Jadi jenengan semua itu merubahnya nggak bisa 100% karena harus step by step, tahap dari tahap. Seperti kemarin mungkin kalau kita budaya senam, kalau di sini ya saya masukkan ke lembaga kita budaya senam pagi, budaya pembacaan. Kenapa kok anak-anak rasanya kok ada kebosanan? Mungkin juga kita variasikan. Mungkin dari Mas kemarin itu juga ada variasinya senamnya, nggak hanya monoton senam kewer-kewer kan gitu nih. Senamnya lain, jadi anak-anak itu tidak bosan, senamnya ganti ya. Atau mungkin metodenya ketika kira-kira membaca Asmaul Husna, metodenya diubah. Mungkin anak membacakan di depan, tidak hanya harus melalui video saja. Mungkin anak-anak diiringi terbang. Mungkin itu kreasi seperti itu. Mungkin kita tumbuhkan di sini. Monggo nanti kita ada diskusi bersama. Karena apa tujuan kita? Dengan adanya guru penggerak, tidak harus saya merubah sekolah ini menjadi top gitu, tidak. Kita ubah jadi yang terkecil ini sudah perubahannya menurut saya ini sudah bagus lah. Lembaga kita ini sudah bagus, sudah ada taman-taman ini walaupun itu ya masih ala kadarnya, tapi ini sudah wujud dari apa mau berubah gitu loh. Jadi perubahan itu tidak bisa langsung 100%, harus dari diri jenengan sendiri. Yang kedua, menciptakan atmosfer yang aman. Nah ini Bapak Ibu, atmosfer. Apa atmosfer itu? Lapis-lapisan.
bisa atmosfer yang aman, bahasa tinggi-tinggi dong. Inklusif. Apa inklusif? Dalam pada bersifat kunci bahwa terus dan mendukung di mana semua anggota komunitas sekolah, anggota komunitas ya kita ini komunitas, satu lembaga sudah ada komunitas. Jadi mungkin kalau ada permasalahan di duaan, tanya ke Bu Sri. Aku belum lari itu lah iso kok ini tanya. Kita sharing, itu namanya sudah kita membentuk komunitas. Ya Pak Jainul misalnya minta tolong ke Bu Latifah, itu juga komunitas tidak hanya harus podo-podo itu lana-lana, tidak hanya itu komunitas itu tidak ono watasane gender, bukan hanya itu ya. Jadi inklusif, merasa dihormati, merasa anak dihargai dan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses pendidikan. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi menciptakan angin segar ya, berarti pada lapisan-lapisan angin yang aman. Jadi pendidikan itu yo aman. Maksudnya aman di mana Bapak Ibu? Hari itu nyaman, aman, tenang. Belajar itu tidak wedi. Yes. Tidak wedi itu, tidak takut ya Bapak Ibu ya. Mendukung di mana semua anggota komunitas sekolah itu saling menghormati. Tidak lakukan untuk itu ya di mereka kita misalnya senior juga harus menghargai yang junior. Seperti itu. Itu salah satu ciri komunitas yang saling menghormati, menghargai. Misalnya dari ibu kepala sekolah menghargai, kok ada salah satu guru kita atau guru tuaan siswanya itu juara di tingkat kecamatan misalnya. Penghargaannya gimana? Kepala sekolah ketika tidak harus dikasih duit, kan itu penghargaan duit kok. Kalau tidak dikasih duit, tidak mau bekerja kan keras. Kalau motivasinya hanya uang, kita tidak akan berubah. Motivasinya kita apa? Kita ubah dari dalam diri kita sendiri. Saya itu kewajibanku ini. Kalau ini ada prestasi seperti ini. Juara lomba lari misalnya 100 meter. Dengan doa dipanggil ke depan di depan siswa oleh Bu Adi misalnya sebagai kepala sekolah, itu juga suatu bentuk penghargaan. Bila anak dididik, atau misalnya Pak Jainul siswanya ditelurkan, ahli alfabet. Terus terang saja kita sudah mendapat apresiasi dari pengawas. Walaupun SD kita yang notabene SD kecil sudah mempunyai alat yang sudah lengkap. Maksudnya gini, dirinya sekolah yang menghamba atau berpusat pada siswa itu menyediakan alat peraga pendidikan atau mungkin ekstra yang mendukung anak itu beraktivitas. Gitu. Sekolah gede, tapi tidak ada aktivitas anak di situ. Ekstranya nggak ada, kegiatan anak nggak aktif. Itu sama saja bohong. Itu cirinya sekolah berpusat pada anak itu aktivitas anak dikembangkan oleh dan SK. Saya kira di SD kita sudah ada berkembang. Nanti tinggal bagaimana kita berkolaborasi. Tidak bisa Pak Jainul berdiri sendiri untuk mendidik anak. Mesti harus butuh dukungan dari terutama dari UKS atau mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, kita setuju nggak Bapak Ibu? Kolaborasi itu. Saling kita ininya gini, saling mendukung. Penggawean aboto, penggawean sulito, saling mendukung. Seperti kemarin kegiatan apa kemarin Bapak Ibu? Mulutannya, nggak mungkin kita pasrahkan ke satu orang. Bisa nggak ya kira benar nggak bisa. Sudah dipos-poskan kemarin dibentuk panitia, ada ketua, ono koordinatori, ono si bagaimana, ada yang mengarahkan seperti kepala sekolah kita dan sudah mendapat apresiasi. Panut lalu menyelenggarakan kegiatan hanya untuk dapat apresiasi tidak. Kita tunjukkan bahwa kita hanya walaupun SD kecil kita juga bisa berkegiatan atau berproses ya. Yang kedua, karakteristik dari budaya positif yang ketiga itu kepemimpinan yang positif. Kepala sekolah berperan sebagai contoh, role model dalam perilaku positif, etika dan nilai-nilai yang dihormati di seluruh sekolah. Ini masuk semua.
Budaya positif yang pertama, Pak, sebagai seorang pemimpin, siapapun itu, kita sebagai Bapak Ibu merasa jadi pemimpin enggak? Ya iya, maksudnya pemimpin itu pemimpin Bapak Ibu kan dulu ya. Maksudnya kita itu di depan anak menjadi pemimpin pembelajaran. Iya, ketika sampean masuk di kelas, sampean pimpinan pembelajaran itu. Nah, tugas pimpinan apa? Hanya mengarahkan. Ya kan gimana? Ngarang tok enak pimpinan itu saja ya. Nah, dia tinggal ngarahkan. Lah, bagaimana cara mengarahkan yang positif? Nah, bagaimana mengarahkan ke rekan-rekan biar itu bergerak? Nah, itu sudah ada pembelajaran sendiri ya. Etika itu sopan santun dan nilai-nilai yang dihormati oleh seluruh warga sekolah. Nah, terus yang ciri budaya positif di sekolah itu apa lagi ciri-cirinya? Karakternya. Ciri-ciri kan karakter itu Bapak. Nah, memastikan bahwa semua siswa merasa aman dan nyaman di sekolah. Oh, lek ono lain di sekolah itu jadi arek tidak nyaman. Serta mencegah intimidasi, diskriminasi dan pelecehan. Ini sing perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Ngai aman, insya Allah bisa ya aman. Maksudnya aman itu apa ya Bapak Ibu? Area bandingan itu aman, itu gitu istilahnya. Anak-anak kan kita usia kecil anak sih butuh bimbingan. Kadang ditinggal lo bukunya di kantor jadi anunya kertas atau buku wis bandingan. Nah, seperti itu memang karakternya anak kecil ya. Terus nyaman. Ya jenenge nyaman terus aman mestinya nyaman. Terus mencegah intimidasi. Intimidasi ini arek iku lek diintimidasi lho Ibu. Wis ndak iso bang. Ndak kerasan begitu ya. Diskriminasi apalagi ini paling parah diskriminasi. Dan jangan sampai ada pelecehan. Ini termasuk gender ini. Guru lanang ndak oleh ngeterno siswa wedok ning kamar mandi. Itu kan sudah ada etikanya, sudah ada tata tertib. Guru wedok ndak oleh mutakno celanoe murid siswa laki-laki. Itu ada etikanya Bapak Ibu. Walaupun itu usianya arek kita biasakan hal seperti ini kepada anak-anak. Pak Guru area-area, kalian asingkan bahasa Madura. Ayo Pak Guru, penagi, arek itu bos kurangnya dulu. Iku sampai aku guru. Seperti itu. Hal kecil ini harus kita tanamkan pada anak. Berarti apa? Biar anak-anak itu tahu, gitu loh Bapak Ibu, bahwa ada batasan yang harus kita sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu anak tak boleh terlalu dekat dengan ibu ya. Terus penghargaan dan penghormatan. Itu ciri-cirinya dua. Keenam, memelihara budaya penghargaan dan penghormatan baik yang akademik maupun yang non-akademik. Salah satu budaya positif bahwa sekolah itu menerapkan budaya positif, memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi, memberikan penghargaan kepada guru berprestasi. Kemarin saya melihat di status itu ada kepala sekolah SDN Padang 2 Pak Muslim. Itu di akhir kegiatan asesmen 3 bulanan memberikan hadiah kepada guru sing sergap, sergap masukin, sergap penggawean di tanah lain, itu diberikan penghargaan. Itu salah satu memotivasi kepada rekan-rekan guru untuk berprestasi, untuk seperti di Padang 2 kita tidak membandingkan. Nah itu salah satu cirinya budaya positif bahwa ada penghargaan dari pimpinan sekolah kepada guru-gurunya yang paling dianggap ibu kepala sekolah ini paling loyal, paling loyal, penggawean sergap ya, nggak ngeributi kepala sekolah, nggak ngerebuti kepala sekolah, nggak dikongkong cek. Nah itu harus sebenarnya diberikan. Nah mungkin itu ketika mempelajari kegiatan in-house training di hotel mungkin sudah disampaikan. Jadi SD Padang 2 sudah menerapkan. Tinggal nanti kita sepakati bagaimana kedepannya lembaga kita. Itu aja ya. Bukan untuk sebagai banding-banding itu bagus ini, bukan. Bukan salah bukan itu ya. Itu salah satu cirinya bahwa lembaga itu memberikan penghargaan. Nah, kepada siswa di mana? Oh, ketika siswa itu juara 1 matematika,
Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu bentuk penghargaannya kita ajak foto, kita kasih piala, kita ada pialanya, kita kasih sebenarnya kita buatkan sendiri. Itu kan piala untuk lembaga. Untuk anaknya itu kita buatkan sendiri mungkin untuk bentuk piala itu dibawa di rumah iyo. Tidak hanya ucapan, jadi anaknya bangga. Nah siswa lain itu termotivasi. Nah ini yang paling penting juga Bapak Ibu. Ya, selalu saya sampaikan, saya tidak bisa di titik ini sebagai guru penggerak tanpa dukungan dari jenengan semua. Saya bilang di dalam forum apapun bahwa saya sampai di titik ini karena dukungan kepala sekolah, dukungan teman-teman, semua di SDM Pajak 3 ini saling melengkapi. Buktinya apa? Tidak ada Pajak 3 itu tagihan-tagihan yang selalu terlambat karena saling guru-gurunya saling cek kompak. Ya, mendorong kolaborasi aktif antara semua anggota komunitas sekolah. Nah, seperti tadi kan kolaborasi bukan tanggung jawab Bu Sri itu AMPK nya kan bisa. Kalau di pasar Bu Sri itu bunyinya Bu Sri ya, seperti itu pusing ya. Nah, makanya Bu tidak iso sombong lek sak lembaga. Sombong aku sombong tak? Saya tidak merasa saya sombong. Saya sampai di titik ini, dimanapun saya sampai di titik ini karena berkat dengan Bapak Ibu. Lain kolaborasi ini sampean. Kok kegiatan ini ada kolaborasi saja. Nah mungkin bisa bos aku ngono-ngono dewe. Nah mungkin, tapi dengan dukungan sampai kolaborasinya maka ini bisa tercapai. Terus termasuk siswa Bapak Ibu juga harus ada kolaborasi dengan kita, termasuk gurunya, termasuk orang tua, termasuk staf atau tekniknya sekolah. Itu saya berkolaborasi. Kolaborasi itu apa sih? Kolaborasi itu apa? Kolaborasi itu kerja sama, saling membantu. Nah, boleh dicatat Bapak Ibu. Mungkin apa yang saya sampaikan nanti kurang mengerti, jangan sampaikan ketika kita tanya jawab. Biar kegiatan kita diseminasi hari ini dapat berjalan aktif gitu ya. Diseminasi Bapak Ibu, saya nyampaikan materi seperti ini, ternyata tidak ada jawaban balik dari sampean, tidak ada tanggapan dari sampean, belum percuma. Makanya itu ada ada tulisan saya kasih kertas itu sebagai catatan sampean. Ketika saya menyampaikan mungkin ada kekurangan, mungkin bisa saya tambahkan di dalam materi yang saya sampaikan. Insya Allah ini materi ini juga nanti di host training di tingkat kecamatan juga nanti disampaikan oleh Bu pengawas. Bukan saya materinya Bu, pengawas tadi. Kami minta materi dari saya. Terus komunikasi yang terbuka. Nah, memungkinkan balik yang konstruktif. Konstruktif itu membangun dan pengembangan solusi. Jadi komunikasi itu terbuka. Nah, lembaga itu budaya yang positif. Itu keuangan terbuka. Ya kan? Keuangan terbuka. Terus ada sesuatu permasalahan itu dipecahkan secara bersama. Itu salah satu lembaga yang sampun menerapkan atau sudah menerapkan budaya positif. Lembaga itu juga kucing-kucingan, ono apa yang menang-menangan. Opo jadi poronis, opo jadi daes, opo jadi oratorik. Itu jenenge bukan budaya positif. Itu Bapak Ibu. Keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa semua siswa diperlakukan secara adil dan setara. Ojo lakukannya pamo, ojo lakukannya Pak Indi. Engko sangat spesial Bu. Biasanya duduknya itu duduk biasa seperti siswa, malah duduk empuk jadi dialog Pak Indi atau itu salah ya. Terus tanpa memandang latar belakang tadi saya jelaskan, bukan anak guru, anak kontone, dialog ras, gender, terus faktor lainnya. Terus lingkungan fisik yang mendukung, menciptakan ruang belajar yang nyaman dan menarik, menciptakan atmosfer positif untuk belajar. Nah, iklim ini yang nyaman, misalnya ruang belajar yang nyaman dan menarik bagi anak. Nah ini Bu, itu salah satu ciri dari berhamba pada siswa. Ciri-ciri dari kita berpusat pada anak, menciptakan pembelajaran yang menarik. Cirinya pembelajaran yang menarik kira-kira gimana? Kamu menarik. Ciri-cirinya pembelajaran yang kita lakukan menarik. Ayo, santai, siswa santai, berarti seru, bahagia,
tim, ya kan? Ada tim, ada segalanya, itu salah satu ciri-ciri bahwa sekolah itu sudah menciptakan budaya menerapkan pendidikan yang benar. Terus budaya belajar yang positif, memotivasi siswa untuk menghargai proses belajar dan merayakan eksplorasi pengetahuan. Jadi tugasnya budaya positif adalah memotivasi anak untuk menghargai proses belajar. Bahwa sih aku belajar sedino itu oleh kamu. Arek itu aku belajar kamu iki. Ya kita sebagai guru harus menyampaikan. Ya, setiap hari jangan bosan-bosan melakukan refleksi belajar. Bapak Ibu, saya melakukan apa? Yang kemarin kita terapkan itu ya. Refleksi itu sangat menarik sekali. Karena apa? Saya tahu di mana titik lemah saya ketika menerapkan pembelajar. Ya. Kalau Bapak Ibu sing refleksinya aku nggak percaya belas. Karena dasar sukan yang aku, opo diksi papa telu luar dari presiden. Asli ini aku nggak seneng di menurutku. Karena apa? Justru itu menjadi beban mental bagi saya. Saya harus selalu senantiasa bersikap menjadi koyo kudu temen loh aslinya. Padahal ya aku mending ini saya tidak menafikan, saya selalu dilaporkan saya tidak pernah mengunggul-unggulkan saya. Mungkin ada banyak kelemahan dari saya. Tapi arek wah itu asli ini. Kalau anak-anak tidak seneng nih orang ditulis siji ya. Seneng ditulis wah kayaknya kayak apa emosinya senengnya. Pertumbuhan pribadi dan etika, mendorong perkembangan pribadi siswa di luar prestasi akademik, termasuk keterampilan sosial, kepemimpinan dan etika. Jadi mendorong perkembangan pribadi siswa itu di luar prestasi akademiknya. Contohnya apa? Jadi kesopanannya, tidak tandui. Nah, harus kita dorong untuk prestasi nilai juara itu. Percuma etikanya, attitude-nya tidak baik. Mungkin terwakil Ibu. Tapi sopan santun, sing iso regani wong liya, ojo hanya mau dihargai, iku ewo zaman saiki. Kita harus bisa introspeksi diri. Aku dihargai. Kalau sampai iso introspeksi diri, insya Allah sampai duduk jadi wong sakarepe dhewe atau egois ya. Itu dari saya. Nah ini masuk ke materi Bapak Ibu. Ada 5 pemaparan materi yang akan saya sampaikan. Wah, antep ya materi. Disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, posisi kontrol sebagai seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan seketika restitusi. Nah, dari kelimanya ini nanti harus kita terapkan di lembaga ini. Setelah hari ini, saya ingin Bapak Ibu juga menerapkan di kelas. Kita kolaborasi bersama, kita garap bersama-sama. Kita selesaikan misalnya di kelas berapa itu? Kelas 1 5. Gaya keyakinan kelas, gaya aturan seketika restitusi. Kita memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru harus seperti apa. Kita harus bisa memahami motivasi perilaku anak itu seperti apa. Nah, nanti saya jelaskan itu. Kita petani satu-satu ya. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif. Apa kata-kata disiplin? Disiplin itu apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Disiplin? Disiplin itu apa? Aturan. Apalagi? Wah ini disiplin Pak. Apa? Pak Guru itu disiplin. Pak Guru itu apa? Mematuhi komitmen yang telah kita buat dan kita sepakati secara bersama-sama. Itu jadi wong disiplin. Lek iki wayahe gawe kelambi opo, anak-anak harus menerapkan seperti ini. Tidak ada anak gurunya juga seperti itu. Gitu. Lek iki aturane gawe kaos kaki opo anak-anak, dia juga harus mematuhi apa yang telah disepakati bersama-sama. Ciri-ciri disiplin positif ya. Berfokus pada pembinaan dan pengajaran. Nah, disiplin dan lalu sengaja mesti dibina sama
dikasih apa? Pitutur. Nah, pengajaran diburuki. Sak temene sampeyan kurangi iki. Jangan hanya hukum anak dipokoni ngarepe kelas, panjer silae. Itu adalah ciri khas guru apa? Guru koloni. Nah, kalau Bapak Ibu pelajari materi PMN pasti wis ngelencek di situ. Nah, saya kemarin guru kolonial, guru masa kini. Nah, sampai iso wis. Aku ini guru apa aslinya? Oh, tipe ceramah tok. Oh, sorry ceramah tok. Wis mana tinggal kali. Oh, aku iso niku praktek tok. Macam-macam. Apakah jelek seperti itu? Tidak. Sebenarnya ada anak yang bisa belajar karena gurunya harus ceramah. Ono arek lagi ceramah itu ngantuk kami di praktek itu bisa. Nah, itu belajar apa sih? Berdiferensiasi. Sampai kakak begini aku udah dari harus aku tak sampai loh. Sampai untungnya sama aku berarti tak sampai lo desi. Hasilnya kono, apa diferensiasi? Nah, dengan karakter yang berbeda-beda seperti itulah nanti jenengan semua mengubah gaya belajarnya, gaya mengajarnya, gaya belajar kepada anak. Jadi Bapak Ibu, aku menentuk misalnya, tapi hari ini bisa belajar. Salahkah diriku? Salah atau tidak? Seperti Pak Jenu misalnya, betul video itu. Saya Pak Jenu. Oh, ternyata di kelas 3 itu arek seneng mau video enggak salah. Iku malah sudah bener no kurikulum sekarang kurikulum merdeka. Oh, di kelas 4 itu arek jalan aktif jalan praktek tok. Oh, ajak lapangan apa. Karakter seperti anak ini seperti harus ngene terus seperti anu misalnya dipijet tok. Ndak iso anu. Nah, itu cara mengajarnya kita ubah. Kok kesalahanku. Ojo nyalahno amin. Kita sendiri yang salah, tidak ada siswa yang salah. Gurunya yang kurang tepat menerapkan belajar. Kalau ada anak kurang pandai, itu mungkin belum kita gali potensinya di mana. Ya kan, Bapak kita sepakati kan? Tidak ada anak yang 100% sempurna. Tidak ada, kita sepakati bersama-sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya kan? Kita sepakati dulu kata-kata seperti itu. Jadi siswa ada kelebihannya. Saya kira amin ada kelebihannya. Ayo kita gali apa kira-kira? Kelebihannya amin. Bukan dari misi. Bukan amin. Yang itu misi aja dulu. Dari apa? Karakter Jenul yang tidak dimiliki oleh jarang dimiliki oleh siswa lain. Coba tuh Pak Jenul saya tahu. Saya yakin S-min Pak Jenul bisa turun teko. Sikle saya sendiri. Ya Allah, berarti jaya amin iki spesialnya di sini. Arek karakternya. Kurmar delok kebaiku Pak Jainul. Berarti arek itu diunggah wae. Yo mergo kok karakter kalau duduk pinter sik yo. Tidak hanya kognitifnya yang kita sentuh, tapi sikapnya, efektifnya, afektif kalau dulu. Ya, jangan hanya psikomotornya yang kita sentuh, apa sikapnya. Ya, sikapnya hari itu kita bentuk Bapak Ibu biar budaya positif. Nah, saya merasa bersalah sekali. Ayo kita sepakati bersama-sama. Maukah kita berubah Bapak Ibu? Ayo, gimana? Kita sepakati di sini. Apa minta maaf? Apakah salah guru minta maaf pada siswa? Tidak salah. Jangan hanya kita menuntut Bapak Ibu dihargai, tapi kita tidak pernah menghargai siswa-siswa kita. Bagaimana sih budaya Indonesia yang bagus? Sebenarnya Bapak Ibu, isu itu kita berdiri di depan pintu gerbang. Tuh budaya positif. Bisakah kita menerapkan di sini? Ayo kita sepakati. Kita harus berdiri di depan pintu mari. Bukan pintu pada di pagi hari. Pernahkah sama ngelus rambutnya anak-anak sebelum masuk? Pernahkah sama mengontrol anak ini belum mandi? Sudah. Alhamdulillah. Berarti sudah terlaksana. Tinggal kita membuktikannya dalam video-video nanti ke depan. Sanggup ya? Kita buat video bahwa kita buktikan panjang 3 seperti itu. Jadi tidak hanya di depan kelas Bapak Ibu. Itu pakai kita lihat
tua itu dulu sambutan. Dan kita karena sebagai orang tuanya, kita kan orang tua kedua di rumahnya. Wong tuanya bapak ibunya, ini anak ibu cek enggak tuas, ini tidak oleh belajar, oleh angkoma. Itu sih kita harus kita bedai. Wah, itu salah mungkin. Nah, kalau kita lihat seperti itu dengan gaji kita imbangkan. Mungkinkah nafkah yang kita peroleh tiap bulan itu kita tanyakan pada diri kita sendiri. Terus yang kedua, mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Ya apa caranya Bapak mengajarkan bertanggung jawab? Ibu. Dari dalam dirinya anak-anak kita tumbuhkan. Kan kadang ini, sampah, cuma aku nih, waduh, malah apa? Bukan saya. Kalau ada CCTV ya, kena kafe loh ibu. Kadang gurunya ngono dilakoni. Sopo sih wingi ndak ngorai iki mari gawe kopi ya. Duduk aku. Jadi budaya positif itu masih belum ada, tidak hanya pada siswa. Ternyata petani kita sendiri juga belum bertanggung jawab jujur sendiri. Iya. Buang sampah kadang mari mana ndak dibuang tempatnya. Tidak hanya siswanya, gurunya juga begitu. Wes aku ndak metani, aku dhewe yo ngomong. Tapi kita ubah lah. Kita sepakati ya. Kita ubah. Lek mari umri dikorai dhewe. Bisa klik, lek ana baju nek dikorai berarti belah dewa. Kanjarane wae terus terang ya. Kanjarane ada. Sedekah jariah. Usuri bopani itu kono. Itu salah satu sedekah jariah itu Bu. Besok sama nontonnya min akeh. Udah ceki. Tapi lek sang arep nang bani. Ya, udah aman dikai bani. Oh, jadi bani. Penghargaan. Nanti bagus anggarkan di bos. Tiap akhir tahun Pak Jairul sebagai guru Musri sebagai guru ini sebagai guru siapa tahu ada penghargaan dari guru kepala sekolah. Kira tak sampai lalu kepala sekolah. Siapa tahu di bos tahun depan dimasukkan dianggarkan kan boleh. Penghargaan kepada guru prestasi. Ada. Jadi lek kepengen guru disiplin, yo kudu teko dhisik, kegiatan seperti Pak Jero senam goyang-goyang ngene iku. Masuk Pak Jero kriteria seperti ngajari. Iki Pak Jero. Ayo terus jangan sampai apa ya? Kita aktif, jangan sampai ada ketek aku iki guru olahraga. Jadi aku ngomong, kita berkolaborasi. Ketika ada dengan ada saya, memang kita maklumi ya Buan pun sepuh, jadi membutuhkan bantuan dari rekan-rekan ini. Promosi. Amin ya. Kemana? Amin. Terima kasih. Buan memang senior saya. Orangnya kalau dibandingnya tapi Buan mau berusaha belajar ya saya ikut siswa topan sembarangan ya tinggal telaten Buan ya ayo kita motivasi Buan ini biar sama dengan kita main ini belajar nyenang lain Buan buat bisa mana dan ditelu didol di laptop dikaya begitu joget jogging yang belum kita terapkan Bapak Ibu wis tuku kaos olahraga tinggal senami kapan. Ayo kita terima kasih. Setiap jangan gurunya tiap Jumat setiap minggu berapa kamu? Celah ya bosan jadi Pak Jero. Itu belum saya sampaikan dengan anak-anak merasa bosan kebiasaan. Mungkin ya kita sampaikan nanti ide kita sepakati di diskusi. Poin-poinnya nanti ternyata ini kan iya. Ya apa? Masuk hubungan. Mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin wong iso kontrol. Kadang aku tuh lali kontrol karena terlalu banyak tugas cepetan. Kadang aku gawe gak jadi stres. Iyo, jeruwe nak sing ngono. Alhamdulillah
kebalik. Nih, aduh saya jebut kita maunya saya kurangi semoga tahun depan bendahara Pak Jailul. Nah, tadi tak sibuk saya Pak Jailul. Kemudian Pak Jailul sikset. Lalu Pak Jailul sikset terus. Ya Bu, memang di segala ada tahapan, ada tantangan. Saya sebagai bendahara juga banyak tantangan. Tapi bagaimana kolaborasi dengan dia? Kadang aku ada duit, ini kan ngono. Ini aman. Terus murid memahami dan menyadari berdasar motivasi internal, bukan dari paksaan atau hukuman. Arek ya jenis disiplin temenan lho. Ndak wedi hukum sampean. Ndak wedi dikei penghargaan sampean. Ndak wedi dipaksa sampean. Api ndak maksaan. Kira-kira sampean memaksa anaknya sama dhewe bener? Iya. Hasilnya wong dipaksa. Rabi ya dipaksa ndak enak wae. Ya pegang tapi oleh dhewe mikir ibu ya kan? Iya kan? Lah oleh dhewe kok boleh ibu sayang saya belum makan. Ya udah. Saya pulang ya saya. Wis paham nggih? Oleh ibu sampai di sini positif, sampai catat. Si kurang paham nanti kita tanyakan. Saya sampaikan pemaparannya. Motivasi perilaku manusia. Pada dasarnya manusia Bapak Ibu, ono telu motivasi ini. Tidak hanya siswa sampean motivasinya ono telu. Yang pertama, jenengan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau jadi motivasi, kamu budal isu karena termotivasi Vesprint. Kalau Vesprint aku budal awalnya aku mati budal awal itu bukan termasuk ciri dari motivasi seseorang yang bagus. Tapi kok kalau dihukum itu mesti wong itu kurang positif. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari kepala sekolah namanya, dari orang lain. Aku dikasih ke kepala sekolah, budal isu aku. Dan saya tak tahu isu. Mulai kalaman ibu, apa? Bangkune didi, biasanya kalau itu jenenge wong cari muka, boleh rai sebenarnya seperti itu. Itu juga tidak bagus. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai kebajikan mana yang ada dalam diri saya? Kalau saya mencela orang lain itu perbuatan yang baik. Kalau saya ngerasani uang itu perbuatan yang loh, tidak baik atau tidak baik? Tercela. Enggak bagus. Dan rasanya ini uangnya benar. Kebenaran itu ya. Akhirnya uangnya ngomong ini. Kan bahasa ngeliling itu dalam waktu itu. Akhirnya iya. Begitu ya. Kebajikan. Kalau kita disiplin itu karena aku tidak budal isu, aku ini contoh nih anak-anak cie seperti itu misalnya belajar. Kata-kata seperti itu juga harus kita hindari. Ada kata-kata cie anak-anak seperti itu harus kita hindari. Sebenarnya saya kemarin mau masukkan di situ. Ya, itu salah satu mungkin salah pahamnya anak-anak kepada guru itu ada. Jangan hanya guru. Kode guru kadang itu kok dapat teman kadang seperti itu. Jadi seperti itu bukan tidak positif. Mungkin kolaborasi, tapi jangan sampai ada kata-kata seperti itu dari anak dikira kita itu tidak baik. Karena kita adalah role model bagi anak-anak sewu. Saya mencontohkan seperti apa? Bukan. Karena memang orang sempurna tidak ada. Tapi kita saling berefleksi diri, ngoco. Hati ngoco ya awak iso tak ngoco dhewe. Ndak iso. Teko kanca ngono. Makanya 1 bulan lagi saya minta koncone sama sampean. Aku kurangi ini kepengen tak benahi itu. Aku ini kurangi terlalu banyak meninggalkan siswa. Mungkin ada solusi dari Bapak Ibu nanti di diskusi. Saya minta tolong solusinya seperti apa.
Nah, kalau dari pendapat saya nanti saya sampaikan kenapa saya sering kalau itu ke kantor atau ketika mengajar sesuatu nanti saya sampaikan di dalam buku ini alasannya seperti apa dan mohon solusi nanti juga dari ibu kepala sekolah karena saya ini guru menurut saya dibebani tugas yang bukan tupoksi saya tapi tidak apa-apa saya ikhlas itu. Kalau di luar saya tidak bisa lihat. Kalau mau jadi guru yang sebenarnya ilmu nyapang-nyapang ya boleh dia mungkin rumah kasih di telepon dari dinas sih harapan kepengen enak tuh sampai loh itu tadi guru mulang nyuantek mulang anak kali mikir aku ngajar seperti apa kepengen koyo ngono aku bapak ibu jadi enggak kepengen seperti dia. Jadi motivasi dua ini adalah motivasi eksternal, motivasi dorongan dari luar. Krono wedi, krono jauh dikajokno, itu tidak benar. Iya. Terus motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Hindari Bapak Ibu hukuman. Ayo, coba sing ngarap hukuman ya. Dan pemberian penghargaan. Jangan berlebih dalam sesuatu. Ada anak sakit hati Bapak Ibu sampai itu diceritakan kemarin ya. Fasil saya, instruktur saya itu punya catatan jelek kepada guru di sekolah di SD-nya dulu. Kecil, ya sampai pegel. Kenapa? Kata Bindri kemarin. Bindri kan menceritakan seperti ini karena asal berarti saya menyatu dari Bindri. Loro hatinya Bindri itu. Oh, niki anak guru, anak kepala sekolah. Nggak iso garap ini aja seperti itu membekas dalam diri anak mantel itu. Saya kemarin juga di Loka Karya Satu disuruh nulis buku sing paling tak pegel. Waduh eling-eling aku coba burak betul ya aku ini waktu nak ngaji ya Bapak Ibu nak ngaji aku ini termasuk siswa yang berprestasi dulu di SD tapi Bapak Ibu jadinya cilik jalur kaleman aku tahu. Ya kalau mani guru malah aku digepuk sama Tode, sama Pak Guru zaman dulu sampai utul sampai aku mulai kinclok. Kira-kira pernah ngalami apa enggak guru zaman dulu itu? Sampai kinclok loh dulu. Besar dulu. Kate tutur bapak enggak wani. Oh tambah kepil. Aku boleh kalaman Pak Jengul. Pak Guru. Ada ikut Pak Guru bener. Malah ngene-ngene itu anuku jenenge layak sing biasa apa ya? Aku ki tipe sing kayak iki pas lari kono ibune. Ono ning kene. Aku iki aku piye kaya aku ngono. Terus sering madino ngono aku ya. Tak wadino, waduh, sale mari dikepuk guru ketak kancaku. Ya ketak aku. Aku iling aku. Kakak kelasku dulu. Jadi Bapak Ibu jangan suka menghukum anak-anak juga jangan sampai hukum. Saya mulai dari diri saya ini dapat materi ini Bapak Ibu guru, saya sampaikan kepada istri saya di dalam keluarga saya akan memimpin. Ojo kayak hukuman yang anak. Anak ibu menulis sampai sewu. Saya tidak mengulangi lagi. Berarti itu guru yang bukan guru sesungguhnya. Ada kemarin di salah satu SD ya saya ceritakan itu anak didiknya disuruh nulis sampai 500 kali. Ya, itu bukan guru, bukan mendidik seperti itu. Terus apa ya? Hukuman. Ada sekarang guru siswa di umum masuk situ oh no, sekarang iya kita mulai. Jadi no oleh itu. Jadi motivasi harus dari dalam diri anak untuk berubah. Terus posisi kontrol Bapak Ibu itu penting banget bagi sampean. Kira-kira sama lihat penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer, sampai nomor ini. Ayo kita belajar bahas. Sama tipe yang mana Pak? Posisi kontrol dulu. Sama seperti apa? Seringkali ketika mengajar seperti apa? Apa sebagai sebagai pemantau? Ya saya akui. Terus Bu Sri sebagai apa kemarin?
manajer, pemantau. Nanti saya jelaskan ya satu persatu. Terus Pak Jelu mungkin sebagai guru yang mana aja. Tipenya sampai lah, tipe Pak Jelu banget gitu loh sini. Yuk kita gali. Teman, sebagai teman. Terus, ayo belajar musik kami Pak. Aku itu wes. Sebagai teman bisa. Iya. Nanti kamu juga deh. Cici. Manajer. Kemudian Bapak Ibu, tadi kalau saya sebagai materi sama tidak bosan dulu. Es breaking ya panas gitu, es breaking tambah panas kan. Hasilnya ya. Sebagai buku Bapak Ibu. Ayo usulan jadi. Ayo usulan, bisa ayo. Ya diagendakan sebagai teknik yang bagus ini. Posisi kontrol sebagai hukum Bapak Ibu kembali ke materi. Senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid. Anak merasa tertekan. Yo, lari pondok, lari sampai tidak mari di soal sejarah ilmu tak hukum melalui lapangan sebulan. Aku banget dia nih, tanya lagi Pak. Aku banget. Sampai wali murid sing saiki dadi anak muridku kaget dengan aku saiki. Lho kok ndak tau dihukum mlayu-mlayu lapangan nyemur teng aku. Oh sing ngono. Ya, kan jagongan dengan wali murid sing muridku kan. Apa lho bedanya Pak Guru? Aku selalu mencari seperti itu. Karena saya kebetulan juga kawan. Lho kok bedanya aku bilang saiki yo. Aku sampai ndak tahu mlayu saiki kan aku tak takuni. Berarti apa? Nah, saya sudah mulai berubah dengan materi, dengan diklat-diklat. Alhamdulillah Bapak Ibu. Dikokot bahas diklat, udah lo. Jadi aku tuh sekolah ilmu, ya boleh. Nanti ada diklat di hotel, saya rekomendasikan Pak Jainul lagi. Pak Jainul, sudah saya rekomendasikan Pak Jainul ke hotel Surabaya nanti. Insyaallah Pak ya. Biar sini penuh sing Pak Jainul. Loh, toko dinas oleh nggak oleh apa sih? Betul lah, tunggu nih hotel pijet plus. Itu jadinya motivasi ini penghargaan. Tapi bukan budaya bukan dari dirinya. Jadi kita ubah Pak Guru dari tipe seperti saya nggak boleh popo. Tolong singio, tan budaya. Kau punya ilmu? Ayo weh. Misalnya ke dinas ke apa? Orang dinas lebih kenal aku, orang lebih kenal saya. Nah jadi kajuan ini, karena saya terlalu sering ya ke dinas. Sama dengan Pak Faisal, kakeknya dinas. Saya kajuan col, gini. Orang dinas, saya kajuan. Karena apa? Saya nggak pernah menolak ditugaskan ke kepala sekolah. Tuh intinya, kunci sukses. Insyaallah. Ya. Yang kedua, guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya berkata, patuhi aturan saya atau awas kamu. Lakonono sing tak ngomongno, bendakan awas tuh. Tak dulu, tak pukul kamu, tak hukum kamu. Betul apa salah? Nah ini diri. Pernah tak merasakan seperti itu? Pernah tak Pak? Pernah. Ngaku aja sebagai orang yang baik. Nah aku nggak bohong. Kita tobat nanti bersama setelah materi. Kita tobatan nasional. Jangan siaran lagi. Kamu selalu aja salah. Kau itu salah tuh, balik kau. Saya pernah berkata seperti itu. Ternyata salah. Senenas, sing melanggar itu kan kita cangkep begini. Salah. Ternyata apa? Harus kita dekati anaknya. Kenapa setiap hari Senin nak pakai bawah itu? Kita dekati ibunya. Orang tuanya. Nah, dia sampai ibu. Pak Jainul sebenarnya kan nilai dekati ibu ini. Kita dekati orang tua. Kalau memang, ternyata Bapak Ibu yang nulis kemarin, warik dihukum sampai nangis. Ternyata apa di video itu? Ternyata orang tuanya tidak mampu memberikan sabuk kadung warik dihukum. Nangis gurunya. Saya lihat video dilukai, ya Allah, kayak ngomong. Loh, ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya dengan menghukum pasti anak itu sukses. Ayo, setuju apa tidak? Hah? Gak mesti. Kita bukan nanti posisi kontrol guru sampai cacat. Tadi yang pertama sebagai penghukum. Guru ketika menghukum percaya
Lek ndak tak hukum Pak Agus, arek iku ndak kira pinter. Arek iku ndak mari tukase. Arek iku ndak sregep sinaune. Begitu ya. Kemungkinan murid marah dan butang. Ilmu sing paling. Katakan tapi sabar. Lek sampeyan hukum sampeyan akan diingat. Saya sudah diingat oleh Ibu, oleh anak didikku. Sampeyan sing enak. Dulu di sini ada disiplin teman. Ono abane aku tak mau berarti Pak. Kudu. Mulai berbu. Ini. Keren aku bilang buat bayu. Tetas pasir kok pengen kok malang. Waduh Pak. Wah, sedih kabeh. Rambut dua kayak kali. Saiki metal ya Joko mudah-mudahan perlindungan anak ya. Enggak boleh. Ya, ono sponsor. Sponsor sih. Lalu direkam. Pembeli ngono krik jenenge. Satu sih, pantas jadi pemane ya. Terus pembuat merasa bersalah. Nah aku ngomong soalnya kadang seperti ini. Ya, Bapak Ibu kita ya. Pembuat merasa bersalah, menggunakan kehendak dan membuat orang lain merasa nyaman, bersalah dan rendah diri. Kamu ini bagaimana sih? Kamu kita berjanji sama ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Ya senang menyalahkan ibu, senang menyalahkan Pak Guru. Benar-benar kecewa saya sama kamu. Anak-anak itu salah. Kenapa sih kamu mulai? Gara-gara waktu loh aku dimarahin kepala sekolah. Anak merasa apa? Ibu masalah. Yorek gara-gara aku dia waris. Nah ya itu. Jadi anak merasa bersalah. Kira-kira bagus tak diberi? Ngapok muare. Padahal itu enggak ada. Aku loh, misalnya Bu Sri. Aku loh amin. Gara-gara awakmu min. Kon betul-betul tak min. Benar seperti itu. Gara-gara awakmu aku diseneni banis. Benar seperti itu. Itu arek mas jawab ini. Oh, gara-gara aku nih. Bisa mulai. Nah, seperti itu. Nah itu menurut saya, pandangan saya tak. Dan kita baca dulu saja posisi seperti ini mana yang lebih bagus. Murid merasa gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Aku jadi murid kok belum sih aku ini. Jadi murid kok ngomong sih seperti itu ya. Kadang-kadang sikap seperti ini berbahaya dari sikap hukum karena emosi akan tertangkap dalam jiwa. Murid menahan perasaan. Mulai nahan rasa itu yang perasaan sih. Nahan seneng nggak ada berdek. Ya mau berdek dari tiba-tiba. Tahu nahan. Jangan rasa, kenal rasa. Lepas ngisip kok no. Kalau baik kalau bisa ya menahan rasa. Terus posisi kontrol guru sebagai teman. Pak Jainul banget jadi. Coba kita lihat ke sini seperti apa Pak Jainul. Positif berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hubungan apa ini? Bukan hubungan seperti orang dewasa ya, di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor untuk mempengaruhi seorang anak. Ayolah, bantulah aku min, demi bapak min. Kadang seperti itu konco ya. Min, ayo min, dulu mau nak guru min. Kalau itu lagi min, itu sebagai posisi konco sebagai seorang teman. Terus, ayo bantulah demi bapak ya. Dulu ngono, aku dulu ngono. Ayo ingat tidak bantuan bapak yang selama ini. Kalau jadi mungkin sama jadi. Eling tamin, aku ingin marimu ikon hafal gaya min, kaligrafi. Ayo min, ceki lewat apa guru. Nah itu posisi. Nah, yang sudah kali ini tidak apa-apa min, nanti kita bantu bereskan. Nah, bapak guru ini sih mau bereskan. Nah, negatifnya sikap seperti ini Pak Jenu. Monggo kita tadi, entah setuju tak tidak Pak Jenu ya. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Ya apa ini?" Berkata itu, "Ya apa sih Pak Guru ini? Biasa ya apa bro? Biasanya ngomongnya aku bro." Nah, seperti itu. Enak enggak kira-kira ada enggak? Attitude-nya ada enggak? Enggak ada. Enggak duit enggak. Ngelama ngajari arek. Ngelama mari. Hal yang timbul dalam murid hanya ketika tubuh tertentu. Lek dikongkon Pak Jainul kok gelem, lek dikongkon misalnya Bu Sri tak gelem weh.
Oh, benih guru kok, benih guru favorit kok, seperti itu. Itulah efek dari kita menjadi teman bagi anak. Posisikan kita lah sebagai orang yang tepat bagi anak didik kita. Jangan sampai membuat anak sikap kita yang semula baik, membuat sikap anak menjadi negatif. Kecenderungan dengan anak didik juga bagus. Ya, kita harus punya jarak, kita harus tahu posisi kita. Itu kalau saya Bapak Ibu. Kemarin juga banyak repot aja diskusi panjang aja di CGP, maka daftar CGP. Suan aja dari sampean aku teman aku ngotot aku penghukum ada disiplin mari belajar. Jadi 5 kontrol itu kan berarti Pak. Kebetulan pas itu aku ngambil posisi sebagai penghukum. Tapi tidak salah. Memang kalau ketika murid itu karakternya buruk, kasar, kering, membutuhkan tiba penghukum apa itu? Tidak ada yang salah di 15 kontrol itu. Ada negatifnya, betul betul. Awal itu membekas dalam jiwanya. Ini bawaan banget ini. Ini bawaan banget. Bawaan banget ini memantau. Ya Pak. Tipenya bawaan itu kita bertanggung jawab atas perilaku murid dengan menggunakan sanksi lautan. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa kalau kamu melanggar? Itu bawaan banget ini, ya Pak. Ya Pak. Sama takut peraturan. Min, sama itu yo sih peraturan yo seragam ini. Nah, buat banget teman dah. Namanya seperti apa? Gitu ya. Terus, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan. Sama nyata dapat. Semen ini iku anak iki sing nggawe sepatu. Nyata tahu enggak? Berarti bukan banget banget ini. Jadi tipe pemantau seperti itu, Pak. Sampean nyatet anak yang melanggar aturan, sampean cari solusinya di situ. Koordinasi dengan kepala sekolah, guru BK atau guru-guru kelasnya sing melanggar. Terus sama takoni, wah itu mengambil sepatu. Mau nih rumah itu. Sepatunya dimakan tikus, Bang. Bang ngomong nih bu kepala sekolah bu, hari ini melanggar tok banis, ya opo solusinya, kok buat sembuhkan sama saya. Gitu kan Bu Ani? Coba sanggup Bapak Ibu seperti itu. Sanggup. Dan urunan. Ya, urunan dengan aku. Cek bahasa. Ya. Terus apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau maksud? Seorang pemantau sangat menggunakan tadi. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar. Aku play gak guys kaos kaki. Aku harus lari di lapangan 5 kali. Itu konsekuensi yang disepakati bersama aturan. Aku terlambat 15 menit. Berarti aku harus berdiri di depan kelas. Itu konsekuensi. Nanti kesepakatan bersama itu namanya konsekuensi. Nanti ada pertanyaan loh Bapak Ibu. Atau teman-teman. Nanti ini saya unggah catatan tiap guru di LMS. Ya, catatan guru saya unggah LMS. Iki loh Bapak Ibu, sing tipe sing spesial. Manajer, Bu Sri banget ini. Bu Sri diwaca. Ayo Bu Sri ya, dibaca apa Bu Sri? Tipe manajer. Lah, masa kejadian kata-kata Bu Sri. Masa, ayo Bu Sri, baca Bu. Dapat menemukan solusi agar permasalahannya sendiri. Atas permasalahannya sendiri. Bisa jadi dalam praktik. Sampai situ sampai materi teorinya. Posisi di mana seorang guru berbuat bersama dengan murid. Berbuat apa ini? Ayo, kalau nggak bahaya kan? Mempersilahkan murid mempertahankan perilakunya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah sendiri. Mungkin Bapak Ibu bilang juga ini adalah aku syuting ya. Sampai Pak Jenu masih bulan sewu, ada ekstra tak ganggu aja dulu. Itulah hasilnya ada substitusi. Nanti saya sampaikan. Ketika ada permasalahan di dalam kelas, kita pecahkan secara bersama-sama dengan anak didik kita. Anak didik kita yang menemukan solusi, jadi bukan gurunya memberikan solusi.
Jadi bisa jadi dalam praktik merawat hidup sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau. Karena murid tangan belum siap untuk diajak berdiskusi. Lekasi C apa bagus, kita diskusi jadi beli. Olahraga nak kerti apa, ya boleh. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan karakter anaknya. Penjelasan mencapai posisi belajar di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri. Posisi banget ini. Terus merdeka murid yang mesti bertanggung jawab. Kira-kira murid yang busri nak nggak larang terus roroan. Ayo, sama lihat. Jadi mau kita menempatkan posisi kita lihat di dalam kelas kita seperti apa. Kalau kelasnya busri saya kira aduh bagus banget nih, kreatif sama Bu ini. Apresiasi ya. Kreativitas itu tidak harus dari kita, Ibu. Kita kolaborasi. Iya, untuk kelas itu namanya kreatif. Setelah kelas ini nanti takutnya ada rollingan, ada apa kelas kan tidak tahu. Saya mulai jeneng, ya jadi sampai mulai. Oh, di ini berarti kan mulai berarti. Pas mulai jeneng. Nah, bisa dia foto dia kafe. Setuju tidak? Setuju Ayo mulai besok setelah ini ono kurang loh ya. Kita lengkapi kelas ini dulu dah. Karena kelas ini nantinya kita dibuat hari Sabtu. Terus Pak Jailul mungkin ada pengawasnya di tempatnya di mana Mas? Di sini kelas 4 hari Kamis kelas 4. Di sini Pak ya. Loh enggak, ini butuhnya guru liur enggak? Cuma oh oke, coba kok biasa itu. Oh iya. Oh iya, cuma kondisi. Coba jajan untuk kalian mau pesan. Ya Pak Jendul. Oh, koordinasi. Ojo digawe dhewe. Biasa koordinasi mari ini sampean pemangku keuangan lembaga. Loh, ojo digawe dhewe, jadi koordinasi. Ya, jadi biasanya kalian aku menjelaskan aku. Apa kebutuhannya sampai no. Lho iki aku pengimbasno Pak Jendul sebagai bendahara wae. Entah jangan, enak. Tak yang pada akhirnya dapat misalkan kayak positif, nyaman dan aman. Ya, Bapak Ibu, sebagai manajer, itu bisa menciptakan nyaman, aman dan positif. Ya. Terus keyakinan, nah ini loh harus kita buat di dalam kelas kita nanti. Ayo dibaca mungkin boleh. Biar tidak saya kok yang baca. Keyakinan kelas atau sekolah. 1. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Iya, ya. Makasih. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Guru mengaku tadi bahwa kita memang belum punya keyakinan sekolah harus buat dulu. Kemarin kan sudah saya bagikan visi. Mungkin nanti hari ini kita buat keyakinan sekolah. Setelah itu kita turunkan ke keyakinan kelas kita. Nanti kita hias bersama-sama. Sepakat hari Sabtu Mas ini. Hari Sabtu atau hari apa kita sepakat membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas kita tempelkan. Kita kreasi. Hari apa? Hari Senin depan. Sabtu besok. Mau mulai hari apa berarti kita videonya wis. Kita kumpul gurunya sama siswa ada foto. Kita beli kertas itu Mas Ibu. Kita buat keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Gimana? Kemarin dulu acara KKG ini baru Buat keyakinan sekolah. Ini Bu, kalau ada keyakinan sekolah sana tambah jos. Ini Pak Joko dia mau. Lawan sampean. Jos pengen sampean. Iya jadi kepala sekolah di antara yang sudah terangkat Bu Aris dapat nilai paling positif di kelas. Semuanya berbagi. Alhamdulillah. Semoga seterusnya ya. Alhamdulillah bagi. Terus keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal, kebajikan universal,
Aku kebajikan. Kebaikan. Kuliah lentek. Yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan kebaikan-kebaikan. Kalau saya bertemu dengan ibu guru, saya harus menunduk, nun sewu, jalannya ke belakang. Itu budayai wong santri. Ya kan bayi ya? Bayi yang pernah mondok kalau ada ustaznya gimana bayi? Mundur ke belakang nih. Gurunya jalan, baru menghadap ke gurunya kembali. Ayo kita terapkan di sini, bisa tidak kira-kira? Oh, orang berarti balung bro, amin mencolot ngarepe misalnya. Atau siapa yang ngarepe? Atau di kelas ini, bu, aku sering kudu ngamuk ini. Dari kelas 2 mencolot di kelasan, dari kelas 5 mencolot bu situ tak ya Allah, menahu. Kan sering dalam tak guru cerita ra, menahu. Kadang aku yang ngajar ngintip ini, aja ngintip, menahu. Terus seneng aku ngajari menahu. Yo, kenapa ada grogi aku aja. Ya. Kesepakatan di Bali, kita buat keyakinan sekolah. Setelah itu kita buat keyakinan kelas masing-masing kita. Tidak sama Bu. Nanti ketika kelas 6 buat keyakinan kelas, saya dampingi Bu Latifah dengan guru yang lain. Coba Latifah dibantu membuat di kelas 6 keyakinan seperti apa. Gitu. Beda loh Bu, kesepakatan tingkatannya di bawah keyakinan. Mulai yakin itu bukan dulu. Mulai ngeledek hati itu. Sepakat. Tapi dilanggar. Ya, itu sini keyakinan. Bedanya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya ya. Bentuk keyakinannya ada apa? Bentuk apa berarti Pak? Tanggung jawab, disiplin itu berarti Pak. Masuk. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya apa? Siswa menghormati orang lah. Itu keyakinannya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran. Kan biasa kata tertibnya seperti itu berarti Pak. Sampai gak kata tertib itu asli nih yo. Ya tidak salah. Asli ini kurang baik ya. Sing bener keyakinan kelas. Busri, yo. Datang setiap 15 menit sebelum. Ternyata menghormati orang lain atau berkomit. Yo dilarang melakukan kekerasan. Harus menjaga keselamatan orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Hubungannya dengan kesehatan, dengan dirinya sendiri ya Pak, mencintai hidupnya ya mencintai dirinya sendiri. Yo bawa bergantian atau menunggu giliran berarti Pak. Antri termasuk keyakinan apa? Menghormati orang lain yo. Terus bersabar. Ya tak mengantri Bu. Kudu sabar. Itu keyakinannya. Jadi apa? Siswa menghormati orang lain dan mempunyai sikap sabar. Terus gunakan masker. Ayo, tata tertibnya seperti itu, gunakan masker. Apa? Siswa bisa menjaga kesehatan mulut, menjaga kesehatan badan, selamatan. Terus jangan berlari di kelas atau koridor. Tidak boleh siswa melayu-layu. Itu di peraturan. Tapi di keyakinan apa? Menjaga keamanan, kenyamanan, keselamatan. Nyaman nggak kalau siswa kalau melayu? Nggak nyaman. Itu nilai kebajikannya adalah melanggar kenyamanan. Contoh keyakinan kelas yang saya buat Bapak Ibu. Apa? Apa yang pertama poinnya? Apa kata? Sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Itu adalah salah satu keyakinan kelas. Kalau di tata tertib berdoa sebelum belajar, kadang-kadang begitu ya. Keyakinan kelas sebelum mulai pelajaran, keyakinan begitu. Terus yang kedua, datang tepat waktu. Apa tadi? Disiplin. Siswa disiplin, itu aja Bu. Terus saling menghormati dan menghargai. Tadi kan poinnya banyak menghormati menghargai. Nak mulai untuk kelas juga menghormati, ya kan tadi. Terus nak mencela omongan orang lain, menyela, itu juga menghormati orang lain. Itu poinnya di situ juga masuk kabeh. Jadi anak-anak nanti ketika sama terjadi kesalahan, misalnya kelas 6 Tina sama siapa? Vicky.
Oh Riki bu, ketika Bertina berpendapat langsung nyala seperti itu. Nah, berarti kan tinggal gini. Ayo Riki, gimana keyakinan kelas kita? Mana poin yang kamu langgar? Kamu nentu berarti Pak. Oh iya bu, saya melanggar, tidak menghormati bu. Kalau di lokal seperti itu bukan berarti Pak. Saya berperan sebagai siswa. Ada bu guru, ada ciri. Kan makanya bu, ketika sampai membuat ini kan kita sepakati dulu berarti Pak dengan anak. Kita jangan menjadi guru yang pesimis. Kita ketika target kita setunggul langit, mungkin target itu kena sore berarti Pak. Tapi harus pesimis itu apa? Tidak ada motivasi dalam diri kita. Saya seperti itu memang. Saya kemarin di lokal dibedakan. Saya juga seperti bilang Pak, bu kalau ketemu murid saya ngoyo. Berarti sampai nggak yakin sama keyakinan sampai sendiri. Bukan keyakinan kan lain. Gurunya tidak yakin pada potensinya, apalagi siswanya. Seperti itu kemarin. Jadi saya menganggap jadi apa yang ditarakan berarti Pak itu pernah saya utarakan di lokal. Mungkin berarti Pak monggo ayo baca belum gerak kata 11 dimulai. Ya, jadi sampai saya ngalami apa yang sudah saya alami. Nikmatnya banget asli nikmat banget. Terus yang menjaga kebersihan, selalu menjaga kebersihan kelas. Terus tidak membuat gaduh dalam kelas seperti itu ya. Terus lebih untuk mendukung untuk mendukung kalau memang Bapak Ibu, saya belum saya sampaikan. Kalau mau kencing, mau keluar panas, nggak bobo ya, gentenan ya, nggak bobo. Seperti materi saya sampaikan sampai akhirnya. Terus sampean kenapa dapat ilmu itu lek koyo aku, tak rewang pada tak rewang aku sampai jam 1 pagi. Sampai cuma di sini toh. Dari saya, insya Allah sampean apa ya? Sampai petahnya sedikit. Jadi kita berkolaborasi ya. Terus budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, peraturan kelas. Posisinya yang paling atas kira-kira apa itu? Budaya positif. Jadi dari peraturan kelas naik menjadi keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas naik menjadi lingkungannya positif. Masing-masing kelas 1 sampai kelas 6 punya keyakinan kelas. Insya Allah tidak ada kelas anak kelas 1 nih kelas 5. Orang kelas 5 nih kelas 4. Orang kelas 4 nih kelas 6. Itu karena kita ada keyakinan kelas. Ya, itu Bapak Ibu pentingnya. Makanya kita kolaborasi. Kayak aku tuh ya, aku di beberapa nih dari guru penggerak ini tak iso itu, boleh tak sangat dukung. Maksudnya HP ya juga harus menerapkan, baru itu bisa menunjukkan bahwa ada guru penggerak di situ. Bisa menjelaskannya untuk mendukung memotivasi prinsip. Terus saya singkat saja, mari kita coba membuat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas masing-masing. Bapak Ibu, saya kasih 5 menit untuk membuat keyakinan kelas masing-masing di kelas sampean. Nanti saya jabarkan di keyakinan sekolah. Nanti karena saya di sini sebagai guru penggerak, maka dari keyakinan kelas yang sama itu nanti saya buat ke lembaga kita. Monggo saya kasih waktu 5 menit untuk mengisi di isian yang saya sampaikan. Monggo. Tuh, seperti itu namanya keyakinan kelas. Foto ya. Ini 5 poin. Bapak Ibu, saya izin duduk ya. Berdiri ceritanya. Ono kalane jadi dijamu isik di berdiri.
Monggo. Terus itu monggo. Membuat minimal 5 keyakinan kelas di kelasnya kelas 5 bukti apa nanti dikumpulkan ke depan. Tidak apa-apa, buat tidak apa-apa. Membuat keyakinan kelas 6 saja. Ayo mengubah, tidak apa-apa. Buat ini juga praktek belajar. Ketika nanti sudah enak ya. Ini sebenarnya izin makan dulu ya. Ya monggo. Ini keyakinan sampean, nanti dibuat di kelas. Contohnya saja, sama buat. Nanti saya dampingi untuk membuat keyakinan di kelas masing-masing. Kalau usah banyak-banyak. Sampean buat, sampean kumpulkan hari ini. Nanti ketika ada keyakinan sekolah, jadi kita buat keyakinan kelas dulu. Setelah itu buat keyakinan sekolah dari masing-masing guru. Sebenarnya Bapak Ibu, tugas kepala sekolah kalau sudah melaksanakan hal yang seperti ini Bu Ani, itu sudah enak. Visi terus, ini juga deh. Bahas tadi, ya tak tahu ya visi nggak ini dari orang-orang terus keyakinan sekolahnya Bu Ani sudah punya, enak. Sambut, pas. Sama nih, saya terangkan sambil isi. Nah, ini paling penting yang ditanyakan bulan Depan tadi. Penerapan segitiga restitusi. Apa itu? Ya bisa. Apa segitiga restitusi? Apa orang-orang? Lu sampai. Sama dengan PMN ngomong iki. Sampai lagi paham iki motel ini. Sampai gak keyakinan kelas. Di PMN ngupload lagi ya, kalau dulu ya, makanya yang kan dorong materi budaya positif modul 7. Oh itu PMN bukan? Makanya saya tak sampaikan sekarang modul di PMN ini sampai ketika gaya aksi nyata sampai di foto-foto, di video nih, itu kan sampean. Oh ini kita boleh aku duduk sampai dewi ini di PMN materinya saya ambilkan di PMM saya karena sudah mesti tinggal nunggu sertifikat. Iya, itu terus sih. Mana apa? Belum ada sih. Kamu udah positif kan? Ya boleh. Turun, tujuh. Meme apa nih bu? Tapi sama kan dulu ini. Turun, sampai siapa dulu biru? 5. Oh, modul 5. Udah 7 budaya positif. Ya ada segitiga restitusi jadi. Ya, kalau ditanyakan ya. Yang pertama, tahapan ini sebenarnya nggak ada sisi di sana. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu tahapan menstabilkan identitas. Misalnya ada anak yang datang terlambat, katakanlah si Udi. Nah, Udi. Nah, tahapan pertama, kata Bu Siti Latifah tadi, kamu telah diadakan di SD. Iya guru, saya kan gitu ya Pak Guru. Loh, kenapa karena Pak Guru, karena gini, karena saya bangunnya siang Pak Guru. Saya tadi malam apa itu nonton sepak bola Pak Guru, ya begitu. Sampai stabilkan nanti Pak, ada sampai panggil tidak di, kalau di panggil guru kan di mana? Maka tahapan stabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan
seperti itu ya. Terus setelah distabilkan diapakan tadi Pak? Divalidasi. Setelah kamu, oh iya Jamal, setiap orang pernah melakukan itu Mal. Tidak hanya kamu Mal. Kamu bukan satu-satunya Mal, si melanggar itu Mal. Nah, ada kan, aku didukung kan gitu. Terus memvalidkan kesalahannya. Bagaimana? Kamu tentu punya alasan Mal. Uji tadi ya. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Datang terlambat sekolah, kamu nonton sampai malam, kamu pasti punya alasan. Kok ditok di emak, jadi itu ya. Jadi alasannya kita harus koordinasi dengan orang tua. Adakah cara yang lebih efektif, Mak, Udin, untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Awakmu tidak tuan bumi aku carane, gitu ya. Setelah sabarkan, kita yakinkan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apa berarti Pak? Datang tepat waktu yang kamu langgar. Arek dewe, ayo dari apa yang kita yakini, kita sepakati apa yang kamu langgar. Berarti Pak, saya itu melanggar tidak datang tepat waktu. Nah, terus kamu ingin menjadi seperti apa kalau kamu seperti itu? Kalau kamu datang terlambat, iya maaf, saya tidak berjanji. Ya kan ada janji, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Setelah itu apa yang kamu lakukan? Biar kamu tidak seperti ini lagi. Saya tidak akan tidur malam. Nah, kan dari hal ini berarti Pak. Saya akan tidur jam 9 berarti Pak. Ikut apa dari dalam jiwa. Dari dalam jiwa. Ini ya Pak Winnie ini sebelumnya itu apa namanya? Saya kan kasusnya ini persis kayak Riki. Kayak Riki ya. Riki ini kan bukan non Jawa. Oh, oke. Oh, Ini kan tahu. Riki ini kan apa namanya? Cara mandi. Ya. Iya. Kan dua meter sekarang sobaunya. Iya. Nah, ini sudah saya panggil kan, bahkan saya panggil, saya dekatin. Iya. Kan atus sama saya tanya, enggak Bu. Terus saya tanya alasannya kenapa kok nggak mandi? Dingin katanya. Oh dingin. Terus saya tanya lagi, kan tadi kamu kok berangkatnya siang sekali gitu. Kenapa kok berangkatnya siang? Ternyata tidurnya bangunnya kesiangan. Nah, terus saya gali lagi, kenapa kok pertama tadi sholat subuh enggak? Terus dia bilang saya nggak sholat subuh Bu. Kenapa? Ya bangunnya kesiangan. Bahkan saya nggak pernah sholat subuh gitu. Terus gini, sampean terus pernah sampai hari Jumat gitu. Itu sebenarnya Jumat enggak Bu. Kenapa? Karena bapakku nggak sholat Jumat. Nah, ini support lah saya. Terus saya besoknya lagi besoknya lagi ya kamu nanti mandi enggak gitu. Terus enggak lagi gitu. Kenapa ya takut mandi? Terus saya kasih pengarahan mandi oleh cek seger, cek semangat. Terus apa namanya? Cek tak bau, cek PD, cek sehat, saya jelas seperti itu. Kemudian ternyata tetap saja Pak. Terakhir kemarin juga saya tanya nggak ambil lagi sih. Itu. Susah Pak. Terus saya dekat ke orang tuanya. Saya pernah ke orang tuanya berapa kali ya? Dua kali. Kamu sama ibunya. Ngomong banget kata ibunya. Bahkan kalau ibunya ngasih tahu, jangan boleh langsung gini. Sama orang tuanya sama ibunya sendiri seperti itu. Terus gimana tindakan kita ini kan kita bicara bersama. Gitu. Memang gini, seluruhnya berarti bagus itu ya. Berarti Pak sudah menerapkan restitusi, tapi tidak letak. Karena apa? Bu Latifah sudah menerapkan restitusi pada tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan, tapi tidak keyakinan kelas. Terus sampeyan yang membuat apa? Kayak obat istilahnya. Hamba itu tidak mandi, kok bau kesehatan. Hal seperti itu seharusnya anak sendiri yang menyimpulkan. Bagaimana Sam? Ali, tidak mandi ya opo? Menurut kamu? Ya opo? Ini tandanya kayak aku. Kurang. Karena kayak aku. Dia bisa sendiri Iya, bilang. kasih nama. Karena dia belum aku tadi dia bilang gitu. Makanya harus mandi setiap pagi dan sore
logikanya gini, dibayar. Sama orang tua berapa bagus. Iya, gini. Kolaborasi dengan orang tua itu sudah ibu lakukan. Kurang maksimal mungkin. Saya berdua kali. Mungkin gini, ketika ada permasalahan di dalam kelas, itu kita koordinasikan dulu dengan komunitas sekolah. Dengan kan ada komunitas itu. Ketika ada masalah, bagus aku nemu sini, oh Pak Jenderal aku menemukan ini, bulan di komunitas. Nanti kita bercakap bersama. Terus yang kedua, di situ kan ada Ibu Anis sebagai kepala sekolah. Mungkin ketika di rapotan, di bulanan, itu nanti Bu Anis bisa menyampaikan kepada wali pentingnya kesehatan, atau mungkin dari Bu kolaborasi dengan Bu A. Pentingnya kesehatan, dilihatkan video, dilihatkan efeknya kalau nggak mandi, ya. Terus anak-anak membuat kesepakatan guru olahraga, olahraga juga ada kesepakatannya, keyakinannya. Iya, keyakinan klasik sampai olahraga itu sama buah, Pak Jenu juga membuat. Iya, iya Pak. Karena global ya, keyakinan kelasnya begitu. Lah nggak mandi, itu berarti melanggar keyakinan kelas menjaga kesehatan. Seperti itu. Yang kurang mungkin Itu ya keyakinan kelas, ya memang begitu ya Pak. Kita di awal-awal nanti sama diajarkan pada pembuatan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Itu adalah penilaian kita di awal. Tidak hanya data dari rapor, tapi data kita observasi ke anak, wawancara ke anak seperti saya melakukan tadi. Kalau wawancara itu observasi masuk. Sama ini penggerak aslinya. Maka ada tahu penggerak. Masih iso restitusi mulai. Loh kan, iya kan? Ternyata sama penggerak aslinya. Ayo buka, angkatan 11. Loh, iya. Langsung. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu bahasanya kasaran ini bayar kontan. Restitusi itu dari guru. Sampai membayar kontan apa yang sama lakukan. Restitusi itu. Restitusi kayak modele tilang. Ya. Nah, dengan kata restitusi bisa tanggal. Itu sampai karena melanggar kan bayar. Ya. Denda ini. Itu sama. Pelanggaran langsung kita. Iyo are-are langsung sampean restitusi. Istilahnya bukan denda di sini. Anak membayar kontan apa yang dia lakukan dengan perbuatan yang baik. Iyo, aku ingin langgar, saya tidak melanggar. Itu jenenge restitusi. Gurunya sebagai apa di situ? Manajer. Berarti memang alasan. Iya. Manajer atau manajer. Yo mimpin. Mengatur. Iya, ngatur manajer. Sempat tak kayak kamu Bang. Iya. Terus tak bilang gini, ya aku Mbak Mang, aku gimana? Sholat Jumat enggak? Iya. Kita termasuk ke dalam anak. Iya. Makanya Buat juga pentingnya membuat visi sekolah seperti itu. Nanti sampean buat membuat seperti itu disampaikan ke wali murid. Oh coba undang wali murid mergo kabutan jajan. Iya. Lah iya. Pak Guru kan maksimalkan Bu. Biar mereka niat mau dhewe kan gitu. Setelah ini kan kita ada pertemuan. misinya kita mengubah Iya mindset, iya bersama-sama. Waduh, apik berarti Pak di jalan. Musik macam tulis warna ini. Temen manis. Kacau. Yo, menstabilkan mari, berarti voice mari restitusi. Tapi tidak ngerti restitusi. Tidak apa-apa restitusi tidak harus berhasil. putus ya Pak. Gini, perubahan restitusi. Saya jelaskan konsepnya. Restitusi tidak harus 100% anak langsung berubah. Kan saya sudah awal perubahan kok di dari yang gelem adus, mungkin gelem semprotan, saiki gelem raut, kan sama tak kok. Loh, nah itu berarti kan berhasil ya. Walaupun tidak 100%, makanya gini Mbak Diva, taruh penggerak, atro, sampean. Restitusi ini tak pelajari 1 minggu. Sampai sedino keyakinan kelas, restitusi, motivasi perilaku. Lah iso mlebu ah. Wong habis belajar seminggu, lalu sampai belajar lalu sejam. Lah iya ndak iso maksimal Mas itu. Daftar penggerak. Ngono lah raine, kan bener lah. Tak
doakan Malaysia. Ngos. Aman. Ya, sudah ya. Terus Wismaridi. Nah, ini contohnya penerapan restitusi. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi lebih positif. Yang kedua, kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Itu tahapan apa tadi? Menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Ya, tapi kan Menstabilkan. Pak. Itu jenenge trik psikolog. Sampai belajar kan di SD tidak ada guru BK. Nah, ini ilmunya BK berarti Pak. Sampai lengkap benar. Dibilangkan kalau melakukan kesalahan tidak apa-apa. Loh, gini loh. Takutnya nanti melakukan Ya, kesalahan. ini berarti Pak. Kan ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Benar no sing salah. Terus yang ketiga itu kita melakukan menanyakan keyakinan kelak. Maksudnya saya tanyakan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang pernah salah. Ya enggak? Sepakat enggak? Ya itu. Enggak, semua orang pernah salah. Saya pernah salah enggak? Jelas. Nah, ini kan benar kata-kata ini. Masa salah? Terus kata yang berikutnya berarti Pak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Tapi ya, kita bisa memberikan seperti ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Itu langkah dari apa? Menstabilkan identitas. Terus validasi tindakan ini harus kesatuan berarti Pak. Membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar? Rasa senang, nyaman, tentram, diakui. Ya kan senang itu masuk bermain. Jadi sampai harus paham kebutuhan anak. Merasa dihargai, itu sama sudah temen ini. Jadi pasir itu nggak biar bergerak menengah. Saya ada grup. Ya, terus pada dasarnya setiap tindakan manusia adalah memenuhi basicnya. Ya kan tadi 3 wedi dihukum, tadi wedi di KI penghargaan ya minta dihargai. Terus yang ketiga sadar dari dalam diri sendiri. Itulah yang utama. Gurunya berkata apa kalau tahapan validasi tindakan belajar? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Mungkin kamu dihotos, mungkin kamu hukum. Nah itu tahapan validasi tindakan, tapi tidak kamu lakukan. Nah, terus mau kamu belajar cara yang kamu butuhkan tanpa harus memukul orang. Nah, itu berarti tadi kan orang wis, wong kabeh tau salah nih. Nah, itu itu bahasa Jawa nih. Terus kamu tidak harus memukul kan? Iya kan? Kondisi sana tidak harus dipukul. Orang misalnya menyeluk jenenge makmu, tidak harus kamu celuk jenenge makni, tidak harus dibahaskan. Keburukannya tidak harus dibahas keburukan. Seperti itu. Saya masuk di sisi agamanya. Bagus berarti. Terus menanyakan keyakinannya. Anak udah kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial yang ada di masyarakat. Apa nilai yang kita percaya di kelas satu sekolah kita? Nilai-nilai apa yang kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ini jadi anak seperti apa sih? Misalnya, siapa tadi? Ricky. Saya temennya sama ngomongin dari aku. Aku dari tentara Bu. Pengen dari kamu. Pengen dari apa? Nggak ada cita-cita. Terus semua orang kan. Mungkin jadi sampai kalau ikut pembelajaran berdiferensiasi nanti masuk saya. Itu anak bisa menyebutkan dengan kata-kata mungkin anak-anak disuruh gambar. Kan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Triknya, trik psikologinya. Anak kadang ada tipe yang nggak bisa ngomongkan cita-citanya di depan orang. Ketika dia dihadapkan, gambar cita-citamu pengen jadi apa? Langsung gambar kadang-kadang. Kepengen jadi pilot, gambar pesawat terbang kan gitu. Kepengen jadi polisi, kepengen jadi mungkin tidak bisa menuangkan anak itu. Coba ini di seni rupanya mungkin Pak. Nah, sama ngomong. Sama ngomong bukan karena bisunya bukan karena bisu. Kan orang ngomong gede, tidak kabur ngomong bisa ngomong di depan umum. Seorang di depan umum bisa ngomong itu punya apa kelebihan bukan iya sedikitnya. Tidak semua orang sampai ngomong di kota ini enak ketika di forum kecamatan kepengen berapa beda. Ketika di forum penggerak dengan 200 orang 300 orang sampai ngomong seperti ini
Beda berarti Pak. Pertama ini aku berarti Pak. Tapi apa? Saya dapat ilmu nih Pak, bisa bikinnya itu dari penggerak. Seperti itu daftar. Oh, kita berjeruk. Nih, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan sertifikat institusi berarti Pak. Melalui kata-kata, apa namanya? Ustadz identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan terus tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik kasus ini, Leni tidak terima uangnya dicontek oleh HP. Dia marah dan tidak bisa mengontrol emosi. Biasanya kan kasih di dalam kelas banyak. Nah ini saya mau bulan depan sampai buat seperti ini. Kasus yang sampai sama rekam sama ini. Ini dimasukkan ke PTK juga bisa. PTK ke dari Mas Jero dari 3B sama ngelek gitu. Dari 3B ke 3C PTK ini sampai sertifikat institusi ini bisa memasukkan. Saya sudah punya fotonya, ya tinggal upload tinggal foto-foto itu. Di YouTube linknya sudah saya masukkan di apa itu data pustaka. Sudah, saya dikaji tahun depan sama. Saya coba 2 tahun saya dikaji. Pak Wawan sama Pak Rukun ini. Loh, sebenarnya kalau tricking, menurut Bu. Dan kalau tricking, tricking. Tadi saya bilang, katanya kamu bertanda dengan Nabi. Kenapa? Kalau kamu menginginkan ya tolong dulu aku bukan Nabi, menurut bukan kamu. Oh itu wajar jika kamu marah. Jika Pak Kuri jadi kamu, pasti Pak Kuri tidak sempurna, tapi bisa. Oh iya. Apa yang tadi kamu lakukan itu Nabi? Kamu menggerak Nabi. Apa alasannya? Kadang-kadang bukan. Aku tidak boleh sama kamu, jadi kamu marah, gitu ya. Nah, terus kamu lakukan itu menurut Pak Guru sudah wajar. Untung sekali kamu tidak sampai begitu, bilang sampai memukul api. Jadi kamu tidak ada video. Nah, bulan depan ya. Nah, menurut kamu keyakinan kelas yang kamu ada apa? Nah, betul sekali. Kita harus saling menghormati dan menghargai. Nah, untuk itu apa yang dapat kamu lakukan untuk memperbaiki tindakan kamu? Nah ini tidak pakai baju. Ya betul, kamu harus lebih sabar dan melakukan kepada bapak ibu. Nah, boleh bertindak di sini. Nah itu bagus. Terima kasih ya. Iya, nomor itu kok balik mana? Ini restitusi tidak harus 100% berarti. Ini nanti balik dari yang Nama saya Ila kelas 4 SDN Tanjung 3. Saya terima kasih belajar diskusi untuk selalu mengendalikan marah dan harus bertindak sabar dan saling PTKI sama semua. Ini Bu Hori sering datang terlambat. Kasusnya yang kedua ini yang pernah saya lakukan. Bu Hori sering datang terlambat, sering gak nyang. Akibatnya banyak pelajaran yang tertinggal. Mungkin menemui di kelas saya. Ada anak yang sering gak masuk, ada datangnya terlambat. Nah, ini Bu Hori ini, iya mau dengan ini. Ini yang saya praktekkan. Kamu dapat kemana lagi tadi ya? Menurut dengan kamu sudah berapa kali kamu selamat? Dan selamat merupakan satu kesalahan. Berbuat salah itu wajar, semua orang pasti berbuat salah. Nah, yang penting kamu mau selain dari dalam kamu lagi berulangnya lagi. Itu apa tidak? Nah, boleh kita cari solusi bersama-sama ya. Nah, kenapa kamu bisa selamat? Kamu tahu ya, keyakinan kita keparani. Nah, menurut kamu, keyakinan kita ini terlambat.
Kamu bisa menjadi sendiri, kamu bisa menjadi dulu lah. Anggota bisa dilakukan kalau lakukan perbaikinya. Oh, betul sekali ya. Jadi jangan diulangi lagi kesalahan kamu tidak akan terulang karena melanggar keyakinan jelas yang kita sepakati. Nah, ini salah satu pada waktu tahapan apa tadi? Menanyakan keyakinan kelas dan apa? Menanyakan kebajikan yang harus ia lakukan setelah melakukan pelanggaran. Gitu deh. Jadi ada yang melanggar itu yang mau dewi Bapak Ibu. Oh, aku melanggar karena ini berubah dari dalam dirinya sendiri. Kadang hati kesulitan Pak. Kalau sampai jejeli dari kata-kata, kalau kamu tidak melakukan ini, kamu tidak sehat, sakit, itu cuma ada di bayangan anak-anak. Tapi kalau arek dewi, ketika sama mungkin dimateri apa berarti Pak kesehatan, sama konsultasi dengan Bu siapa? Dengan Bu Syawabaan, anak-anak disuruh mandi di sini, wes disuruh bawa, suruh mandi di SD pagi sebelum senam itu. Jam 6:30 iki harus datang ke sekolah. Wes ya, pengoratus itu satu, atus gitu. Awalnya seperti itu Pak. Setelah biasa, arek gede maksudku. Saya bebas terus setelah terbiasa, insya Allah mungkin arek itu karena belum terbiasa. Wong tidak terbiasa berarti Pak. Tapi seisu ini Bu, tapi tetap awal. Wong tidak terbiasa sholat subuh, lo tidak terbiasa berarti Pak. Ya jangan menangi, ya kan? Menurut dari dalam diri sendiri. Ini loh, wong berubah. Apa awak ide? Makanya restitusi tujuannya bukan sampean ubah arek, tapi arek berubah karena sudah mengetahui kesalahannya sendiri. Dengan bantuan sampai sebagai manajer tadi, gitu loh. Paham ya? Nah ini nanti kita tanya jawab kalau memang ada pertanyaan masih. Kalau tidak jelas ya kita ketemu di komunitas berikutnya. Ini tidak ada apa ya? Tak punya itu loh saya. Tunggu ya. Nah ini ya. Ini loh Bu. Itu yang testimoninya. Kenapa sampai harus membuat testimoni seperti ini? Ketika sampai mengajar, sampai lo terus mari anak-anak sudah selesai ya, sudah kan tipe saya. Loh, terus saya sekarang berubah. Terus apa yang kurang baik dari saya? Mau saya kerungu. Sampai saya nolong nikah begitu. Ayo Pak Guru ngajar apa? Saya hubungkan ngajar ini. Tanya Pak Din lo anaknya apa? Bapaknya apa? Mesti kan? Biar bukunya sing kosong nggak keisi. Sekarang gimana? Kan ada perubahan. HP dulu itu Bu, CC, murung-murung botos koncone. Tak restitusi malah sih kasar. Lo iya ya deh, sama ikan untuk dewi di sini. Tak restitusi, tapi HP tidak tampil lo sih Dulu ngomong rekamannya HP tak stabilkan. Oh, mari ikan dia nangis. Ikan itu jadi murung salaman. Ada. Setiap guru punya triknya. Ibarat wong baca sawah berarti Pak. Sampeyan baca teko kiwo, sampeyan baca teko tengen, sampeyan baca teko pinggir, iku sak karepe guru. Guru sampeyan enggak harus nyontoh saya, sampeyan enggak harus nyontoh Pak Jaimul atau guru yang lain. Sampeyan punya solusi. Gitu loh. Sama saya memaparkan seperti ini. Mari kita gunakan restitusi untuk mengatasi permasalahan. Ojo kayak hukuman yang aneh-aneh. Itu salah. Ayo kita sepakat ya. Jangan beri hukuman kepada anak-anak. Wis, kita restitusi saja. Kita panggil, kita stabilkan. Nah, begitu. Bapak Ibu, mari kita mulai dari diri kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga sekolah ini menjadi wadah mendorong pemahaman, penghargaan, dan pengembangan budaya positif. Sekali lagi, semoga selalu menjaga budaya positif. Melalui upaya kolektif kita, generasi muda akan tumbuh pemahaman yang lebih sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan dan toleransi dalam masyarakat. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup. Mungkin di catatan Ibu ada yang tanyakan, monggo. Itu ada mikrofon biar lebih aktif lagi. Monggo aja. Mungkin tambahan. Ayo, mungkin ada tambahan.
Nah, ini Mas Inu. Kalau kita merubah sesuatu itu memang sulit kalau sendiri. Kalau bersama-sama. Terus gini, saya sampaikan di awal. Ketika ada teman kita, mungkin kita harus punya husnudzon. Saya bukan beragama, husnudzon kepada orang lain. Ketika orang lain mengerjakan ini kadang-kadang ini, jangan nilai negatif dulu. Mungkin orang itu ada manfaatnya buat kita sendiri kan gitu. Kadang-kadang orang manfaat kita buat diri. Gitu. Kita tidak terasa. Atau mungkin orang itu sering saya manfaatkan. Itu kita tidak terasa. Kadang begitu. Jadi kita harus punya si jiwa husnudzon terhadap orang lain. Kita kolaborasi, kita budayakan budaya positif. Insya Allah SD 103 menuju SD yang apa kemarin? Berakhlakul karimah, ya, cerdas, mandiri. apa kemarin singkatannya? Ayo, berakhlakul karimah, cerdas dan berkarakter, profil, pelajar, Pancasila. Insya Allah di tahun 2024 dengan adanya Bu Anies, SD kita menjadi SD semoga saja. Nah, harapan percontohan lah di Guslah Barat. Kalau bisa ya duduk di Kecamatan Lumban, gitu ya. Dengan menelurkan apa? Banyak guru gerak. Saya ulangi lagi, saya tidak berhasil kalau belum ngirit sampai guru gerak. Ayo di sini ada Bu Suri, ada Bu Latifah, Jenul. Musikus gerak abras ini. Saya lihat dari sikapnya, tingkah lakunya, caranya itu penggerak abras. Penggerak. Nah, gitu ya. Terus ada yang ditanyakan? Sabun, terima kasih. Terus mungkin sesi tanya jawab sudah. Refleksi bukan saya dari ini Bapak Ibu. Mungkin jangan refleksi dari saya. Refleksi dari Mas Zainul. Apa saja yang dipelajari hari ini tadi? Monggo. Nah, dari Mas Zainul, dari Bu Latifah nanti jawab baik. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Tolong direfleksikan. Apa ya? Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ya, kalau saya sampaikan materi terlalu cepat, karena materi ini 3 minggu saya sampaikan satu jam. Ayo, monggo. Ayo, refleksi. Monggo baca berdiri, sini. Di depan ya. Pengelangan senengannya ada. Ibu-ibu sih sana. Boleh ini paham. Mulai ini mana? Ayo pandai kan. Belum paham. Ini sampai. Apa sih ini? Bisa tidak apa sih? Monggo Mas Zainul. Refleksi. Dibaca enggak apa-apa Mas Zainul. Refleksi. Refleksi kegiatan hari. Apa-apa materi, konsep-konsep yang telah kita pelajari. Monggo. Terus refleksi ini. Hasil kita belajar hari ini apa saja? Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertama 100 dari awal mulai akhir sampai akhir bisa saya ambil kesimpulan bahwa kita mengajar itu harus pertama dengan pendekatan. Kalau didekati baik,